Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Pada video ini kamu dan kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengintegrasikan kamera dengan ROS 2 dan juga melakukan pemrosesan citra menggunakan OpenCV. Pada tutorial ini aku akan melakukan beberapa hal mulai dari instalasi, cara publish dan subscribe ke kamera, dan juga baca data visualisasi secara real time dan memproses data tersebut. Nah, yang aku pengen sih harapannya teman-teman bukan cuma ngikutin langkah-langkahnya, tapi juga memahami apa yang aku lakukan karena aku akan bahas teori secara dasarnya, dan harapannya itu bisa membuat teman-teman paham supaya nggak cuma ngoding dan jalan, tapi juga paham arti dan kenapa itu bisa jalan, kayak gitu. Langsung aja kita mulai dari konsep dasarnya, teman-teman. Jadi gini, di ROS 2 arsitekturnya itu dibagi dari beberapa komponen, yaitu ada 3 komponen utama, yaitu node, topik, dan juga message. Nah, kalau teman-teman tahu, node itu adalah sebagai aktor atau komponen yang melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi kalau misalkan di dalam ROS, si node ini adalah aktor yang melakukan sesuatu di dalam sistem. Nah, di ROS 2, node itu dibagi jadi dua hal atau dua aktor atau dua fungsi, yaitu publisher dan juga subscriber. Nah, publisher itu merupakan node yang menjalankan atau mengirimkan data ke dalam topik. Sedangkan subscriber merupakan node yang menerima data dari dalam topik. Sehingga itu adalah dua fungsi atau dua jenis node yang ada di dalam ROS 2. Selanjutnya itu topik. Kalau topik itu adalah saluran komunikasi antar node. Jadi node publish dan subscriber akan dihubungkan dengan adanya topik, di mana topik ini ya tadi sebagai penghubung, bisa kita bilang sebagai analoginya sebagai pipa antar node tersebut, sehingga antar node tersebut dapat berkomunikasi karena mereka memiliki topik yang sama. Tapi jika publisher dan subscriber tidak memiliki topik yang sama, maka mereka tidak akan bisa berkomunikasi secara langsung karena memang komunikasi antar node itu disamakan atau digenerasikan menggunakan topik. Dan yang terakhir adalah message, di mana message ini merupakan isi dari topik, di mana kalau misalkan tadi antar node dihubungkan oleh topik atau kita analogikan sebagai pipa, maka message ini adalah apa yang melewati pipa-pipa tersebut antar node. Sehingga tiga komponen tersebut merupakan tiga pengetahuan dasar yang harus diketahui sebelum memulai ROS atau Robot Operating System. Nah, kita di sini akan bikin dua node, yaitu node untuk publish gambar kamera, dan yang kedua untuk mengolah data dari kamera tersebut akan kita olah menjadi sesuatu hal lain, dimana di sini gambarnya akan kita proses menggunakan OpenCV. Nah, sebagai tambahan, OpenCV ini sangat powerful banget teman-teman karena kita bisa melakukan pengolahan gambar di dalamnya. Seperti contohnya yang akan kita lakukan di sini ada 3, yaitu mengubah gambar ke grayscale atau hitam putih. Yang kedua itu kita akan melakukan deteksi edge detections menggunakan Kenny, dan yang terakhir itu kita akan analisis warna menggunakan via HSV atau Hue Saturation Value. Setelah pembahasan panjang tersebut, kita mulai aja tutorialnya. Pertama, buka Terminator sebagai terminal yang akan kita running. Nah, sebelum itu sebagai informasi, aku menggunakan Ubuntu versi 22.04 dan menggunakan ROS tipe rolling ya teman-teman. Untuk pertama-tama kita butuh kamera aktif dan ROS 2 yang bisa mengaksesnya. Maka dari itu, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menginstal driver kamera yang akan kita lakukan di ROS rolling. Di sini seperti biasa kita lakukan sudo apt update. Lalu melakukan instalasinya. Kalau di sini aku pakai ROS rolling V4L2 kamera. Tapi selain instalasi ini bisa juga menggunakan USB cam ya. Tapi di sini aku menggunakan VL42 kamera. Karena aku udah terinstall package-nya, maka tertampil kayak gini. Kalau teman-teman baru pertama kali akan butuh beberapa saat
untuk menginstalasinya. Jadi ditunggu aja sampai proses penginstalasian selesai. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa cek kameranya. Di sini aku pakai kamera bawaan fisik dari laptop aku. Tapi kalau misalkan di komputer kamu nggak ada kamera fisik bawaan, maka kamu bisa hubungin ke kamera tambahan kamu ke dalam port komputer kamu dulu sebelum menjalankan atau mengecek apakah ada kamera yang terbaca. Di sini, kalau misalkan udah terpasang kameranya, kamera bawaannya, maka kita bisa cek dengan melihat isi di dalam dev video, yaitu pakai program LS Dev Video. Nah, hasilnya muncul dev video 0 dan dev video 1. Artinya ada kamera yang terbaca. Kalau misalkan setelah menjalankan LS Dev Video bintang tidak ada apapun yang muncul, maka artinya belum ada kamera yang terbaca. Boleh dicek dulu apakah kameranya atau kayak gimana berfungsi dengan baik sehingga bisa lanjut ke tahap berikut. Kita selanjutnya bisa next jalankan node kamera untuk publish data gambar kamera fisik yang kita punya ke dalam sistem ROS 2. Di sini caranya itu karena kita udah pengen ngejalanin node yang package-nya itu sebenarnya udah kita download di dalam tadi instalasi ROS Rolling V4LS kamera atau USB cam-nya itu udah ada, sehingga kita tinggal ngejalanin nodenya aja. Jadi kita nggak ngebuat package-nya dari nol kalau untuk mempublish datanya. Kalau di dalam ROS 2, untuk menjalankan perintahnya, kita bisa menjalankannya dengan baris ROS 2 runs, nama package, dan nama node. Jadi sebagai catatan untuk menjalankan node itu sangat mudah sekali, kita tinggal melakukan ROS 2 run, nama package-nya apa, spasi, nama node yang kita buat. Nah, di sini kita udah ngejalanin kameranya. Setelah menjalankan baris program tersebut, kita bisa lihat indikator kamera milik aku ataupun teman-teman sendiri apakah sudah aktif. Kalau misalkan di kondisi aku, karena aku pakai kamera bawaan laptop, jadi di sini dapat terlihat bahwa ini sudah aktif kameranya. Kalau teman-teman bertanya, karena kameranya udah aktif tapi belum ada gambar apa-apa yang muncul. Dan itu memang karena di dalam node tadi kita hanya untuk menyalakan kamera kita tanpa menampilkan hasilnya. Jadi perlu adanya, kalau kita mau lihat apakah kameranya emang udah berhasil mengirimkan gambar, maka kita bisa cek dengan melakukan lihat output secara real time-nya pakai node juga yang udah ada di dalam package install V4L2 dengan nama node itu RQT Image View. Jadi setelah kita jalankan, maka akan muncul seperti tadi. Jadi akan muncul tampilan layar kamera itu emang secara real time akan tertampil dengan cara begitu. Artinya kalau misalkan nggak ada masalah, tidak ada putus-putus atau masalah lainnya, maka hasil gambar dari kameranya telah berhasil ditampilkan melalui program tadi. Nah, selanjutnya kita tinggal lakukan image processing menggunakan 3 fitur yang ada di OpenCV, yaitu Grayscale, Edge Detection, dan juga HSV. Nah, selanjutnya kita perlu bikin dulu nih node yang ingin menampilkan hasil image processing. Nah, maka kita pengen bikin node subscribernya. Nah, di sini karena kita akan membuat node, maka node ini harus disimpan ke dalam sebuah package, di mana package ini juga harus disimpan di dalam workspace. Maka dari itu, aku akan mulai langkah-langkah ini dari mulai bangun workspace-nya, di mana directory untuk workspace kita sendiri, caranya kayak gini. Nah, ini namanya boleh bebas apa aja sesuai yang teman-teman inginkan. Setelah berhasil membuat foldernya, emang tidak memunculkan apa-apa, masuk ke dalam directory tersebut. Ini karena emang udah ada directory-nya, udah bisa masuk tuh ke dalam Nabila Workspace. Di sini kita bisa lakukan call con build. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa kita ngelakuin call con build dan apa fungsinya melakukan call con build? Jadi call con build itu ini sebagai compiler di dalam ROS 2, di mana dia ini akan ngejalani, sehingga call con build ini akan digunakan untuk mengupdate hal-hal yang telah kita lakukan di dalam Workspace. Nah, next, kalau udah buat dan juga melakukan call con build, kita bisa aktifin workspace kita supaya workspace-nya itu tahu package apa dan eksekusi apa aja yang bisa dilakukan di dalamnya dengan cara source install setup bus. Kalau udah melakukan setup bus, teman-teman, artinya
udah berhasil mengaktifkan workspace-nya, dan kalau baris ini nggak kita jalani, nanti ROS 2 kita ini nggak akan tahu atau tidak akan menemukan program yang mau dieksekusi di dalamnya karena emang belum diaktifkan. Dimana kita bisa masuk ke dalam source di dalam workspace kita. Nah, baru kita buat package baru kita yang untuk memprosesing gambar. Di sini kita bisa ketik. Kalau sudah selesai membuat package-nya, kita bisa mulai menulis program Python yang ingin kita eksekusi di mana. Nah, setelah workspace-nya udah kita buka di dalam VS Code, kita bisa buka package tadi yang teman-teman namain, kalau dia kan namanya Camera Vision, kita bisa buka. Dan isi package-nya itu apa? Di sini baru ada init.py. Jadi kalau kita akan menambahkan file yang ingin kita eksekusi ini ke dalam bersamaan dengan file yang ada init.py tadi. Di sini aku udah menyiapkan program eksekusinya. Nah, ini adalah program yang udah bisa kita eksekusi atau kita simpan. Nah, pertama untuk baris yang ini, mulai dari LCLPY itu adalah seperti yang tadi aku udah bilang, itu library utama untuk ROS 2 di dalam Python. Selanjutnya ini ada kita import node untuk, karena memang kita butuh node kan untuk ROS 2. Yang ketiga, ini baris ini adalah untuk kita merubah gambarnya menjadi tipe gambar dari ORS. Terus ada CV Bridge, ini CV Bridge kita import juga karena untuk pengubah data dari format ROS menjadi format OpenCV. Dan yang terakhir kita butuh OpenCV juga sebagai OpenCV itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita bikin kelas baru namanya Camera Subscriber. Di sini adalah node kita bikin node namanya Camera Subscriber dan kita kasih nama itu kan. Nah, kita subscribe node ini ke topik kamera pakai fungsi create subscription. Nah, kita akan klasifikasikan bahwa topik yang ingin kita subscribe itu adalah topik image raw. Sini isinya pasti data gambar dari yang udah dipublish. Nah, kalau udah ada data baru masuk, dia ini akan otomatis jalanin self image fallback. Jadi setelah itu, jika ada, dan terakhir kita bikin objek CV Bridge supaya gambar yang diterima dari topik tadi kita bisa ubah jadi format OpenCV dan bisa di callback, dijalanin di image callback. Menjalankan, nah tadi kan ada image fallback. Nah kalau image fallback ini, di sini di dalamnya itu kita akan menjalankan konversi filter 3 hal tadi. Nah kita ubah gambarnya dari format RAW ke format OpenCV dengan nama BRG8. Itu tuh format standar 8 bit warna ya, yang bisa dimengerti oleh OpenCV. Kalau format lain nanti akan membuat error parsing pas warna, jadi dalam menampilkan warnanya akan mengalami error kayak gitu. Jadi emang dalam warna OpenCV atau OpenCV yang kita ingin tampilkan itu bit warnanya itu warna 8 bit. Selanjutnya kita adalah baris-baris yang ini nih, yang ini adalah baris-baris untuk mengeksekusi konversi gambar, dimana masing-masing filternya beda-beda. Kalau yang pertama ini, yang baris pertama ini untuk mengubah grayscale, ini biasanya dipakai buat deteksi bentuk, kontur dan lain-lain. Terus yang kedua ada deteksi tepi, ini baris kedua. Kita pakai metode Kenny. Di sini juga kita masukin batas maksimum dan minimum yang ingin dianggap sebagai tepi gitu. Lalu yang terakhir itu adalah format untuk mengubah gambar menjadi format HSV. Nah biasanya ini tuh sering banget HSV itu dipakai untuk deteksi warna karena dia tuh lebih stabil daripada RGB karena dia tuh memisahkan antara hue, saturation dan juga value-nya. Jadi akan lebih baik daripada RGB yang langsung merubah warna jadi red, green, blue gitu. Dan yang terakhir baris ini adalah untuk menampilkan hasil proses kameranya yang telah difilter menjadi 4 jendela, di mana di sini aku masukinnya dari gambar asli, hitam putihnya, lalu gambar yang tepi dan juga HSV. Nah, ini adalah program yang akan kita eksekusi dan ini bisa langsung kita simpan. Jangan lupa untuk lakukan simpan data menggunakan Ctrl Save atau Ctrl S atau bisa melakukan cara manual. Langkah terakhir sebelum kita ngejalanin node yang telah kita buat, kita itu perlu untuk melakukan mengenalkan node kita ke dalam setup dari package-nya, di mana di sini kita akan masukin ke dalam console script supaya ROS 2 ini kenal ke script yang udah kita tulis sebagai sebuah node yang ingin dijalankan melalui nama yang kita sebutkan juga di dalam console script-nya. Di sini kalau misalkan kita tidak mengenalkan ini akan menjadi masalah. Nah, caranya ini cari bagian console script. Di bagian console script ini kita bisa masukkan nama komen yang bisa dipanggil untuk menjalankan proses run gitu ya. Di sini caranya itu kita bisa nulis nama komen yang ingin kita panggil, itu bebas mau namanya apa, tapi biasanya nama komen yang ingin dipanggil itu bisa sama dengan nama dari fungsi yang ingin dipakai gitu, yang ingin dijalankan. Jadi makanya biasanya nama komen yang ingin dipanggil itu sama dengan nama file Python-nya supaya tidak membingungkan gitu. Selanjutnya nama komen sama dengan nama package, lalu nama package-nya itu adalah lalu dot atau titik nama file yang ada py-nya, ada Python-nya tadi, tapi tanpa menulis .py ya. Jadi kalau misalkan nama filenya itu adalah camera processing.py, di sini ditulisnya camera processing aja. Dan yang terakhir kita
titik 2 nama fungsi yang akan dijalankan. Jadi karena kita tadi aku masukin fungsi yang pengen dijalankan udah di dalam main, jadi aku panggil fungsi main. Jadi dengan mendeklarasikan kata-kata tersebut, maka kita ini telah memberitahu kepada ROS 2 kalau kita ini punya script Python yang ada di dalam package ini dan mau dijalanin script itu pakai perintah ROS 2 run. Jadi kalau emang kita nggak mengenalkan di sini di konsol scriptnya ini, maka nanti saat kita menjalankan ROS run 2 itu tidak akan berjalan atau no acceptable found karena ya emang komen tersebut tidak dikenalkan kepada ROS. Jadi emang fungsi di dalam konsol script ini kita akan mengenalkan kepada ROS 2. Nah, melalui langkah-langkah tersebut, maka kita udah menyiapkan seluruh environment yang udah kita bangun, di mana kita tinggal melakukan call build, di mana ini untuk mengupdate hal-hal yang udah kita lakukan di dalam VS Code tadi, supaya dikenalkan oleh ROS 2. Call build itu adalah langkah yang harus selalu dilakukan setiap kita merubah sesuatu di dalam package. Nah, teman-teman, kalau nggak muncul apa-apa seperti ini dan nggak ada tulisan error sama sekali, maka artinya sebenarnya bukan hal yang aneh, karena mungkin ada kendala di dalam node yang mempublish gambarnya. Jadi karena ini nggak muncul apa-apa gitu dan nggak ada tulisan error juga, berarti otomatis pasti nggak ada yang ngirim kan. Makanya kita bisa cek bagian yang publish tadi. Maka kita bisa buka Terminator yang menampilkan atau mempublish gambar. Lalu kita abis itu kita jalanin lagi node yang mempublish gambar dari kamera fisik kita. Tinggal ulangin aja ROS run v4 itu kamera node ya. Jadi dijalanin and boom. Ini adalah hasil dari pemrosesan gambar dari kamera fisik kita. Ini adalah hasil dari tanpa pengolahan data, lalu hasil bentuk grayscale, hasil bentuk edge detection, dan hasil ASV. Tampilan ini itu merupakan hasil dari processing yang telah kita buat tadi di dalam Python. Jadi dan melalui langkah-langkah tersebut kita sudah selesai membuat dasar atau memproses gambar dari kamera kita menggunakan ROS. Di sini sekarang melalui tutorial tersebut kamu pasti udah paham bagaimana cara kerja dari ROS dari kamera ke pemrosesan gambarnya. Yang kedua cara bikin workspace dan juga package yang ingin teman-teman buat dari nol. Lalu logika di balik subscriber, callback dan juga OpenCV yang kita gunakan hari ini. Dan yang paling penting teman-teman nggak cuma klik-klik atau copy paste aja, tapi juga ngerti flow dari tiap barisnya dan fungsinya itu untuk apa. Sampai ketemu di video selanjutnya dan keep building smart robotics. Bye!